Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 35. Kata-kata Sun Qian. Kata-kata itu menyayat hati. Ren Yurou membenamkan kepalanya lebih rendah lagi, berharap dia bisa menemukan lubang di tanah dan turun. Li Qingsu di sebelahnya sebenarnya sudah lama mendambakan bunga linceng ini, dia tidak peduli dengan uang, selama dia memberikan tubuhnya, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Berbelanja hari ini adalah peluang besar. Meskipun ada orang bodoh di sebelahnya, yang tampaknya memiliki kekuatan, tetapi itu tidak dapat menghalangi apapun. Nona Ren, kamu dan Qian adalah teman sekelas, aku bisa membantu dengan ini. Selain itu, jarang bertemu. Setelah membeli baju nanti, kita bisa makan. Qian, jika Mes, Ren dan yang lainnya memang dalam kesulitan keuangan, saya pikir tidak apa-apa untuk membantu. Li Qingsu memandang Sun Qian. Keduanya bersama dan telah lama sepakat. Mereka bisa bermain dengan santai satu sama lain di luar, tapi dia, Sun Qian, harus menjadi istri utama, dan wanita lain, yaitu kekasih, bisa bermain dengan santai. Ren Yurou adalah musuh terbesarnya di masa lalu, dan dia senang melihatnya digoda oleh suaminya. Tidak masalah sama sekali. Sun Qian mengangguk dengan tegas, dan berkata dengan riang, namun, pakaian luar tidak diperlukan. Kamu bisa membeli lebih banyak pakaian dalam, lebih baik menjadi seksi, dan akan lebih menarik untuk dimainkan, bukan? Sangat terang-terangan. Ren Yurou mengepalkan tinjunya. Sekarang dia hanya ingin segera pergi dari sini, tetapi dia dengan santai berkata, saya menghargai kebaikan Anda. Saya memiliki hal-hal lain, jadi saya tidak akan berbicara dengan Anda untuk saat ini. Tianzong, ayo pergi. Pembicaraan. Ren Yurou meraih Ye Tianzong dan ingin pergi. Namun, Ye Tianzong sangat gigih, menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang, kita di sini hari ini untuk membeli pakaian mewah, ayo beli. Adapun pemalas lainnya, jangan khawatir tentang itu. Jangan khawatir, hari ini. Apakah kamu sudah cukup kesulitan? Ye Tianzong tidak selesai berbicara. Ren Yurou tiba-tiba meraung. Air mata menggenang di matanya. Kamu benar-benar bodoh. Tidak bisakah kamu mendengar apa yang mereka maksud? Jika aku menyuruhmu pergi, pergilah, sungguh tidak masuk akal. Tentu saja Ye Tianzong tahu. Namun, bukan gayanya untuk pergi begitu saja dengan putus asa. Dia masih ingin bertahan, tapi Ren Yurou kehilangan kendali dan mulai mendorong Ye Tianzong. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan dia adalah istri tercintanya, jadi Ye Tianzong tidak bisa berbuat apa-apa. Sepanjang perjalanan kembali, sampai mundur ke pelukan seseorang. Aduh! Pihak lain berteriak, tetapi Ye Tianzong dengan cepat berdiri, menoleh, dan menemukan bahwa orang yang datang adalah seorang pria. Itu harus menjadi manajer toko. Lencana di dada menunjukkan identitas pihak lain. Melihat wajahnya, dia relatif baik, halus dan sopan. Dibandingkan dengan kekejaman Li Qingsu, itu sama sekali berbeda. Manajer. Melihat ini, asisten toko wanita itu berseru, dan dia akan datang untuk membantu sambil berteriak. Setelah menstabilkan tubuhnya, manajer toko melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Tianzong. Secara kebetulan, tabrakan antara keduanya tadi menyebabkan Ye Tianzong menjatuhkan kartu hitam yang dibawanya di sakunya. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan ketika dia melihat nomor kartu hitam itu, wajahnya dipenuhi keheranan. Sebagai manajer toko cabang Tianan International Linceng, dia pernah merasa terhormat diundang ke pesta kantor pusat. Adapun kartu hitam VIP Epic, dia telah melihat dan menyentuhnya, dan tidak lebih dari 5 di dunia. Dan setiap orang yang dapat memilikinya berada di luar deskripsi orang kaya dan berkuasa, dan pastinya raksasa dengan tangan dan mata mencapai langit. Munculnya kartu ini, termasuk rasa realitas, membuatnya bereaksi tanpa sadar, ini adalah kartu hitam VIP yang epik. Tanpa diduga, itu benar-benar muncul di kota Linceng. Tuan, kartu ini, milikku. Ye Tianzong tidak berkomitmen, menoleh ke belakang, dan berkata dengan suara rendah, tidak perlu diungkapkan, saya membawa istri saya untuk membeli pakaian hari ini, dan Anda dapat mengetahui sisanya. Mengerti. Manajer toko mengangguk. Rasanya tidak enak bagi orang kaya untuk berpura-pura agresif. Dan karakter dengan kartu hitam semacam ini pasti rendah hati dan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak.
Mendengar kata-kata Ye Tianzong, dia langsung mengerti. Setelah dengan hati-hati menyerahkan kartu hitam kepada Ye Tianzong, keduanya berbalik dan berjalan. Bagaimana kabarmu, manajer? Apakah pria malang ini memukulmu? Statusmu sangat mulia, jika kamu merusak sesuatu, bahkan jika kamu menjualnya, kamu tidak akan mampu membayarnya. Tunggu sebentar, aku akan segera mengusir mereka, agar tidak menghalangi mereka di sini. Asisten toko wanita bertekad untuk dipromosikan menjadi pemandu belanja. Bisa dibayangkan minyak dan air di dalamnya. Oleh karena itu, menyenangkan manajer toko adalah hal yang selalu ingin dia lakukan. Masalah hari ini memberinya kesempatan. Saat dia mengatakan itu, dia berencana untuk mengusir Ye Tianzong dan mereka berdua. Wajah Ren Yuro memerah, dan pada saat yang sama, dia bahkan lebih marah pada perilaku bodoh Ye Tianzong. Menghentakkan kakinya dengan marah. Dia pindah ke sisi Ye Tianzong dengan langkah kecil dan menariknya, tapi dia tetap tidak bergerak. Dan Sun Qian berkata bahwa dia ingin membawa mereka berdua ke dalam toko, tapi sebenarnya dia sedang mencoba untuk mengejek Ren Yuro. Bunga Linceng bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke toko untuk membeli pakaian, dia merasa senang hanya dengan memikirkannya. Meski hanya memanfaatkan celah, adegan lucu ini telah diposting ke grup teman sekelas, dan sekarang sedang ramai. Yuro, aku tidak bisa membantumu di sini. Sun Qian berjalan mendekat dengan Li Qingsu di lengannya, berpura-pura memberi isyarat. Awalnya, kupikir, dengan cinta keluarga kita, aku bisa dengan enggan menerimamu dan membuka mataku. Tapi kamu membodohi suami, kamu menabrak manajer toko. Manajer toko memiliki temperamen yang baik. Dia belum memanggil penjaga keamanan untuk mendesakmu pergi. Dia sudah menyelamatkan muka. Jadi, menyingkirlah, mengerti maksudku. Setiap kata Sun Qian agresif. Meskipun Ren Yuro tahu betul bahwa dia mengincar dirinya sendiri. Namun sayangnya, saya tidak memiliki kekuatan untuk berjuang keras, jadi saya hanya bisa menelan amarah saya. Manajer toko, saya benar-benar minta maaf. Saya minta maaf atas perilaku sembrono suami saya. Kami pergi sekarang, kamu. Ren Yuro belum selesai berbicara. Tanpa diduga, manajer toko melambaikan tangannya, bahkan membungkuk, menurunkan alisnya, dan berkata dengan hormat, Nona, Anda terlalu khawatir. Baru saja, tidak ada yang terjadi, aku baik-baik saja. Sebaliknya, itu di pihakmu. Aku baru saja mendengar dari mereka bahwa kamu ingin pergi ke toko dan melihat-lihat. Kebetulan kami mengadakan acara undangan di toko kami hari ini. Tidak ada batasan kualifikasi VIP dan jumlah properti. Siapapun yang tertarik dapat datang dan melihatnya. Silahkan lewat sini. Selesai. Manajer toko berinisiatif untuk minggir dan membuat isyarat tolong. Melihat. Sun Qian memiliki tanda tanya di seluruh wajahnya. Dia memandang manajer toko dengan tidak percaya. Tapi Li Qingsu sedikit mengernyit. Awalnya, saya berpikir bahwa asisten toko wanita mempermalukan saya, dan manajer toko datang untuk membuat masalah lagi. Pada saat ini, jika saya maju untuk menengahi, pihak lain pasti akan berterima kasih kepada saya, dan mungkin saya bisa bermain semalaman. Bagaimanapun, pacar Sun Qian tidak keberatan mempermainkan mantan saingannya yang sedang jatuh cinta, dia hanya bermain pada kesempatan itu, tidak masalah. Namun siapa tahu, manajer toko tiba-tiba berinisiatif mengundang orang-orang dengan kualifikasi VIP untuk mengunjungi toko tersebut, yang benar-benar mengganggu rencananya. Manajer. Setelah keheranan singkat, pegawai wanita itu segera sadar, membungkuk, dan berkata dengan suara rendah, Manajer toko, mengapa saya tidak tahu bahwa ada acara di toko kami hari ini? Selain itu, sejak Tian'an International dibuka, ini telah menjadi peraturan yang tegas. Tujuannya adalah untuk memberikan nilai toko dan menempati posisi yang menguntungkan dalam persaingan merek-merek mewah. Selain itu, ada aturan di toko kami, yaitu tidak boleh masuk ke dalam toko, jika tidak, Anda harus mengkonsumsi saat masuk ke toko. Semuanya dipantau dan akan dilaporkan langsung ke kantor pusat. Anda. Petik 2. Gadis toko itu tidak mengkhawatirkan manajernya. Hanya, takut terlibat. Diam. Tapi siapa yang tahu? Manajer toko yang biasanya lembut dan halus malah langsung memarahi dirinya sendiri. Selain itu, dengan ekspresi muram, dia berkata dengan dingin, saya melakukan banyak hal, dan bukan giliran Anda untuk mengajari saya. Jika sesuatu terjadi, aku akan bertanggung jawab. Sebaliknya, itu kamu, jadi tolong dirimu sendiri. Selesai. Manajer toko langsung pergi ke toko. Dia sudah lama muak dengan asisten toko wanita ini,
dia memandang rendah orang dengan mata anjing. Hal semacam ini telah terjadi berkali-kali. Membeli pakaian di toko, tidak peduli high-end atau low-end, sebenarnya adalah industri jasa. Perlakukan siapapun sebagai Tuhan. Tapi dia berbeda dari orang ke orang. Kali ini dia bertemu bos besar dengan kartu VIP yang epik, dan dia tidak tahu betapa sengsaranya dia pada akhirnya. Sampai manajer toko masuk, pegawai wanita itu dibuat bingung oleh biksu Zhang. Manajer, apakah dia mengalami kejang hari ini? Kenapa kamu begitu aneh? Betapa beruntungnya saya. Anda membiarkan hantu malang itu masuk secara pribadi, kunjungi saja dan jangan berbelanja, dan tunggu kantor pusat menghukum Anda. Dan di sini, sayang, ayo masuk juga. Ekspresi Sun Qian tidak senang, dan dia mendengus dingin. Bajingan ini, sungguh sial, tiba-tiba menyusul kunjungan sekali seumur hidup Tianan International. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk mempermalukannya, tapi aku membiarkan dia masuk. Tapi tidak apa-apa. Mengunjungi bukan berarti daya beli. Aku kenal dia. Dia tidak mampu membeli pakaian di sini. Bahkan jika itu adalah pakaian dalam, tidak mungkin. Sayang, kami membuat kesepakatan bahwa tidak peduli bagaimana kami bermain di luar, pada akhirnya kami akan menjadi pertandingan asli. Kamu jalang, bawa dia kembali nanti, taruh dia di tempat tidur, mainkan dengannya sampai mati, lalu aku akan merekam videonya dan mengirimkannya ke kelompok teman sekelas untuk memberitahu mereka bahwa mantan Lin Chenghua, keindahan gunung es, sebenarnya pelacur secara pribadi. Tentu saja, aku akan menempatkanmu dalam sebuah mosaik. Bab 36. Tianan International layak menjadi raksasa pakaian internasional. Dari jas dan mantel hingga sepatu dan kaos kaki, semuanya tersedia. Gaya dekorasinya hitam dan putih, dengan kemewahan dan konotasi sederhana, berjalan di dalamnya seperti berjalan ke pameran rias yang mempesona. Wajah Ren Yurou penuh rasa ingin tahu. Seperti gadis desa kecil yang terjun langsung ke kota. Penuh keingintahuan tentang segalanya, lihat ke sini, lihat ke sana, di bawah ekspresi penasaran ada hati yang rindu tapi tak berani menginjakkan kaki. Istri. Tampilan kasual. Beli apapun yang kamu suka. Ye Tianzong berkata dengan ringan. Ren Yurou adalah bunga di Linceng, penampilan dan sosoknya tidak kalah dari bintang populer manapun. Selama dia berdandan sedikit, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah wanita tercantik di dunia. Istri sendiri. Dia adalah wanita tercantik di dunia. Ye Tianzong bersumpah 20 tahun yang lalu bahwa dia akan memberinya kebahagiaan seumur hidup. Jangan bicara. Kata-kata Ye Tianzong membawa Ren Yurou kembali ke dunia nyata. Dia menghela nafas dan menertawakan dirinya sendiri. Ibuku baru saja memberiku 50.000 yuan. Dan di keluarga saya, tidak ada banyak uang yang membuat saya begitu cerewet. Saya cukup beruntung untuk masuk dan melihat-lihat. Saya sudah sangat puas untuk membelinya. Saya benar-benar tidak memiliki ekspektasi yang berlebihan. Mendengar ini membuatku sedih. Saat Ye Tianzong hendak berbicara, Sun Qian dan Sun Qian yang mengikuti segera setuju. Yurou, apa yang baru saja kamu katakan cukup sadar diri. Di toko ini, pakaian apapun bisa sebanding dengan biaya hidup keluargamu selama beberapa tahun. Bisa masuk dan melihat-lihat juga merupakan berkah yang telah kamu kembangkan selama hidup yang tak terhitung jumlahnya. Kamu seharusnya merasa beruntung. Selain itu, bunga apa yang ada di dekat kota? Di mataku, bunga itu tidak berharga. Kenapa kamu tidak menikah dengan orang bodoh? Tidak seperti kekasihku, yang muda, berbakat, dan berkuasa. Aku bisa membeli pakaian di sini selama aku menyukainya. Selesai. Sun Qian bersarang di bahu Li Qingsu seperti burung kecil. Li Qingsu tidak berkomitmen, mencium keningnya, mengangguk dan berkata, Qian benar, selama dia mau, aku bisa membelinya dan memberikannya padanya. Tapi Nona Ren, bukan masalah besar bunga ditanam di atas kotoran sapi. Jika kamu bersedia menunjukkan wajahmu dan makan bersama di siang hari, aku akan membayar konsumsimu. Tentu saja, setelah makan malam, jika tidak cukup, kita bisa membuka kamar, kamu, aku, dan Qian, kita bisa membicarakan kehidupan dengan baik. Adapun orang bodoh ini, apa yang harus dia lakukan? Jika dia mau tinggal di pintu dan mendengarkan gerakan di dalam rumah, sebenarnya tidak apa-apa. Hahaha. Pada akhirnya, keduanya benar-benar saling memandang dan tersenyum. Provokasi dan penghinaan Qi Guoguo membuat Ren Yurou tersipu. Manajer toko di samping mencibir di dalam hatinya, kedua orang ini, apakah mereka bertindak terlalu jauh? Li Qingsu ini memang memiliki sedikit uang, yang dihabiskan di toko, tapi tidak sampai boros, kan?
Bos ini memiliki kartu hitam VIP yang epik. Hanya ini, bisa menghancurkannya 100 kali. Tuan Li, Nona Sun. Pada saat ini, asisten toko wanita yang memandang rendah Ren Yurou dan keduanya datang dengan senyum di wajahnya dan berkata, biarkan aku mengajakmu jalan-jalan. Baru-baru ini, beberapa produk baru telah dirilis di toko. Itu gayanya sangat indah. Ada banyak selebritas di luar negeri. Suka semuanya. Obrolan dengan orang miskin seperti ini, turunkan nilainya. Ketika mereka keluar nanti, saya harus membersihkan bagian dalam dan luarnya dengan disinfektan. Kata-kata asisten toko wanita membuat Ren Yurou semakin gemetar. Sun Qian ini benar-benar permen yang lengket, dia bahkan tidak bisa melepaskannya, kemanapun dia pergi, dia mengejeknya. Namun, pihak lain menjadi kaya, dan dia. Tidak ada perbandingan sama sekali. Tianzong, aku sudah selesai membaca semua baju. Tidak ada yang cocok dengan gayaku, ayo pergi. Ren Yurou menarik Ye Tianzong. Dan reaksinya persis di tangan Sun Qian, dia mengarahkan ponselnya ke mereka berdua, dan berkata dengan riang, apakah kamu melihat itu? Kami, Bunga Linceng, tidak dapat menemukan gaya yang cocok untuknya di Tianan International. Kamu bilang, apakah dia tidak menyukai Tianan International, atau dia tidak punya uang untuk membelinya dan sengaja membuat alasan? Haha. Sun Qian sangat senang sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Di sisi lain, Ren Yurou tersipu dan bertanya, kenapa kamu memotretku? Siapa yang kamu potret? Dalam kelompok teman kuliah. Sun Qian tidak ragu-ragu, dan berkata sambil tersenyum, saya sedang siaran langsung di grup sekarang, dan saya semua melihat Anda, dan suami bodoh Anda. Dua udik datang ke Tianan International, dan mereka masih bisa mengatakan bahwa mereka tidak dapat menemukannya. Gaya yang cocok untukmu, apakah kamu mencoba menertawakanku sampai mati? Apakah begitu sulit untuk bertanya padaku sekali? Selama kamu bertanya padaku, aku akan meminta sayangku untuk membelinya untukmu. Tentu saja, ada harga yang harus dibayar. Dia hanya berkata, mari kita makan bersama sebentar lagi, dan dapatkan kamar di hotel terdekat. Untuk apa yang akan dimainkan, kamu yang memutuskan, haha. Anda. Ren Yurou sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tapi mata Ye Tianzong suram dan dingin, dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Qingsu, apakah kamu kaya? Tidak banyak, tapi ini lebih darimu. Artinya, kamu bisa mengirim apapun yang ingin dibeli istriku, kan? Tentu saja. Pertanyaan Ye Tianzong membuat Li Qingsu tertegun, dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu benar-benar bodoh, kamu benar-benar berencana untuk memberikan istrimu kepadaku untuk bermain? Menarik, menarik. Sun Qian bertepuk tangan di sampingnya. Petugas wanita mencibir, saya bisa menyerahkan istri saya kepada orang lain. Saya pikir dia bukan hanya orang bodoh, tetapi juga orang bodoh yang suka memakai kakol. Hahaha. Kamu Tianzong, apakah kamu gila? Sebagai orang yang terlibat, Ren Yurou sangat marah dan ingin berbicara. Ye Tianzong menutup telinga, menatap Li Qingsu dengan mata tajam, saya memilih, Anda membayar. Uangnya ada di tempat, istriku, kamu ambil saja. Baik itu makanan atau apapun, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kemudian, Ye Tianzong pergi ke area perbelanjaan. Saya ingin setelan rok profesional ini. Ye Tianzong tahu. Tianan International menjual merek. Mereka yang datang ke sini untuk menghabiskan uang tidak kekurangan uang, sehingga pakaian di sini tidak pernah diberi tanda dengan jelas. Harga hanya akan dikutip ketika pembelian dikonfirmasi. Dan pada saat itu, tidak ada ruang untuk penggantian, baik membelinya, atau menurunkan kartu keanggotaan hingga didiskualifikasi. Tuan Ye, setelan ini adalah produk terbaru dari toko kami. Ini dirancang oleh perancang busana terkenal Milanda. Harga saat ini adalah 880.000 set. Manajer toko segera melangkah maju dan berkata dengan hormat. Dengan kartu VIP Epic, Ye Tianzong tidak akan kekurangan uang. Selain itu, ada hak istimewa yang dapat dibelanjakan oleh pemegang kartu tanpa batas, dan bahkan toko mereka tidak memenuhi syarat untuk menggesek kartunya, hanya untuk membantu pendaftaran. 880.000. Sun Qian tertegun. Tapi Li Qingsu mengerutkan kening, berpikir, setelan wanita ini memang produk baru yang baru saja keluar. Ibu saya datang untuk membuat janji sebelumnya, dan harganya masih dalam toleransi saya. Hanya saja dia bagaimana Anda tahu setelan ini baru dan sangat mahal. Bodoh, ketika kucing buta bertemu dengan tikus mati, apakah kamu benar-benar mengira dia memiliki penglihatan? Sun Qian sadar kembali,
tujuannya sangat jelas, yaitu mengacaukan Ren Yurou. Soal membelanjakan uang. Suaminya punya banyak uang. Sayang, ayo habiskan uangnya. Orang bodoh itu baru saja mengatakannya, dan Ren Yurou tidak menyangkalnya. Benar saja, demi uang, dia bisa menjual apa saja. Sun Qian selesai berbicara. Li Qingsu mengertakkan gigi, dan membeli 880.000 bunga untuk satu malam. Mahal, tapi sepadan. Tidak masalah. Setelan ini, kemasi untukku, aku membayarnya, dan membelinya. Mendengar kata-kata Li Qingsu, manajer toko tampak ragu-ragu dan menatap Ye Tianzong. Tapi Ye Tianzong berkata sambil mencibir, Tuan Li sangat bangga, karena kamu membuka mulut, maka aku tidak akan sopan. Kemudian, seluruh area perbelanjaan. Dia berjalan berkeliling dan mengobrak-abrik satu persatu. Aku ingin topi ini. Tuan Ye, topi ini adalah edisi peringatan khusus untuk superstar Hollywood di tahun 1950-an, dan harganya 330.000. Aku juga mau rok ini. Tuan Ye, gaun ini dibuat oleh guru terkenal Mengna. Ini terbatas di seluruh dunia. Hanya toko kami yang memilikinya di seluruh negeri. Harga pasar saat ini adalah 1,08 juta. Dan sepatu hak tinggi ini. Berjalan-jalan selama 10 menit. Jas, mantel, celana, sepatu, pakaian dalam, bahkan kaos kaki. Direnovasi total dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apalagi untuk setiap set lengkap, ada 3 atau 4 set sebagai alternatif. Hitung uangnya. Ye Tian menarik napas dalam-dalam. Manajer toko menghitung harga akhir dalam benaknya, Tuan Ye, pakaian yang baru saja Anda pilih harganya total 10,44 juta yuan. Menurut peraturan perusahaan, jika Anda membelanjakan lebih dari 10 juta yuan, Anda dapat menghapus pemimpinnya. Totalnya, 10 juta yuan. Jangan menatapku, beritahu Tuan Li. Dia punya uang, dan dia membayar tagihannya. Istriku, dia mengambilnya. Kata Ye Tianzong dengan tenang. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.